Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk dalam pertanyaan yang pertama tentang ibu-ibu, bagaimana sikap kita menghadapi orang lain tentang kehidupan kita. Ya, sikap kita itu menghadapi omongan orang itu yang pertama adalah muhasabah. Ada ungkapan seorang sufi, kita ketika ingin memperbaiki diri, itu yang pertama adalah melakukan suhbah kepada guru yang bisa menghantarkan kita untuk menjadi baik. Ini yang pertama. Suhbah kepada guru yang bisa memperbaiki kita. Seandainya tidak melalui guru, ada tidak cara yang lain? Bisa, yaitu dengan cara ukhuwah, melalui teman-teman yang betul-betul tulus menginginkan kebaikan kita. Sebab langka seorang teman yang nasih, itu langka. Nasih itu apa sih? Nasih itu diambil dari kata an-nushu. An-nushu seakar dengan kata an-nushu, isimnya adalah an-nasihah. Nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan orang lain. Memiliki teman yang menginginkan kebaikan kita, ini adalah anugerah yang besar. Teman yang ketika kita salah, dia tidak mau kita terus berada dalam kesalahan, dia akan mengingatkan. Teman yang ketika kita salah, dia akan mengingatkan. Teman yang ketika kita benar, dia akan membantu kita untuk bisa istiqomah dalam kebenaran. Seandainya guru tidak ada, tidak punya teman yang seperti itu pun tidak, maka ada cara ketiga kata sufi, yaitu melalui kritikan para husad dan orang-orang yang membenci kita. Karena biasanya musuh lebih jujur tentang kita daripada teman yang hanya mengambil manfaat dari kita. Jadi artinya omongan orang lain itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan kita untuk lebih memperbaiki diri. Betulkah kita itu masih salah? Betulkah kita itu tidak benar? Betulkah apa yang mereka katakan tentang kita? Kalau ternyata tidak, sebetulnya ya karena hobi tetangga kita saja yang selalu mengobrolkan tentang kita, ya sudah, enjoy saja, anggap saja kritikan mereka, bully mereka, omongan buruk mereka itu adalah untuk menambah pahala kita. Bahkan kalau kita itu baik, ini tingkatannya kalau baik, malah orang-orang yang buruk dengan kita adalah orang-orang termasuk yang selalu kita doakan setiap hari, setiap malam. Ada di antara doa-doa yang diajarkan oleh para masyayikh itu, di samping untuk kita, anak kita, istri kita, orang tua, saudara kita, juga orang-orang yang berbuat baik kepada kita, sekaligus orang yang berbuat buruk kepada kita. No. Ahsana ilaina wa asa'a alaina. Itu. Ini juga, jadi jangan pernah marah kita dengan mereka. Karena ketika kita marah dan tidak terima, berarti kita sama dengan mereka. Apalagi kita sekarang ini menghadapi nisfu Sya'ban. Kalau Rajab itu kemuliaannya terletak pada 10 malam yang pertama, maka Sya'ban itu kemuliaannya pada 10 hari yang tengah. Ramadan ada pada 10 hari yang terakhir. Kenapa Rajab itu di 10 hari yang pertama? Karena ada Jumat pertama. Jumat yang pertama adalah 1 dari 5 malam dalam 1 tahun yang berdasarkan keterangan Sayyidina Ali merupakan malam yang mustajabah. Kenapa pertengahan Sya'ban itu yang mulia? Karena ada nisfu Sya'ban. Kenapa 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan itu yang memimpin? Karena ada Lailatul Qadar. Kita menghadapi malam nisfu Sya'ban yang merupakan malam yang sangat mulia setelah Lailatul Qadar, di mana dalam sebuah riwayat dikatakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang tidak terhitung jumlahnya, sebagaimana kita tidak bisa menghitung bulu kambing yang diternak oleh suku Bani Kalb. Itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mendapat pengampunan pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang mempersekutukan Allah dan orang yang dalam hatinya ada syahna, ada dengki, ada dendam, ada marah dengan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diajarkan oleh para guru mulia kita, diajarkan oleh para aulia illah, para kekasih Allah, menjelang nisfu Sya'ban pasti mereka akan membuat ibro, akan menyampaikan ibro. Ya Allah, sebentar lagi aku akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Siapapun yang menyakiti aku, siapapun yang memfitnah aku, siapapun yang memusuhi aku, siapapun yang mencoreng nama baikmu, kulluhum fi hilin, semua aku halalkan. Tidak ada kebencian dalam hati ini. Ini yang diajarkan oleh para guru dan para wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai masuk dalam nisfu Sya'ban dalam hati ini ada benci kepada orang-orang yang membenci kita. Karena kebencian itu bukan dibalas dengan benci. Ketika kebencian itu dibalas dengan benci, maka apa bedanya kita dan mereka? No, itu. Bahkan lebih ekstrim lagi, salah satu dari wali kutub 4 yang hidup satu zaman, yaitu Sidnal Imam Ahmad Ar-Rifai. Sidnal Imam Ahmad Ar-Rifai setelah wafat, beliau diziarahi oleh para auliaullah. Ada Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Ahmad Al-Badawi, Imam Ibrahim Ad-Dusuqi, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang menambahkan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, sebetulnya tidak, karena Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili itu eranya setelah keempat ini. Diziarahi, di tengah-tengah wali ini berziarah, itu mendengar ada hatif, ada suara yang mengatakan, ya Ahmad Ar-Rifai, inna rabbaka qad radiya anka fahal tardo anhu, fahal radita anhu. Wahai Ahmad Ar-Rifai, sesungguhnya Allah ridho kepadamu, apakah engkau juga ridho kepada Allah? Ternyata tanpa disangka Sidnal Imam Ahmad Ar-Rifai dari alam barzakh itu memberikan jawaban yang didengar oleh wali yang sedang menziarah ini. Ya Rabbi, inni la ardo anka hatta tardo an kulli man zolaman. Ya Allah, saya tidak ridho kepadamu sampai engkau juga meridhoi semua orang yang pernah menzalimi saya. Sidnal Imam Ahmad Ar-Rifai itu mengatakan, jalan menuju Allah sangat banyak, tapi aku perhatikan semua jalan itu sesak. Semua jalan itu sesak, dipenuhi oleh orang berebut melalui jalan itu. Maka aku mencari jalan yang lengang, jalan yang hanya sedikit orang yang melewatinya. Ternyata aku temukan satu jalan menuju Allah yang paling lengang, yaitu apa? Yaitu ridho dan memaafkan. Ridho, tawadhu, dan memaafkan. Ridho dengan segala ketentuan Allah, tawadhu selalu merendah, selalu rendah hati, dan memaafkan semua orang. Jadi kalau kita ingin menuju Allah melalui jalan sholat, orang berebut, berdesakan. Melalui jalan sodako, melalui jalan puasa, melalui jalan membaca Al-Quran, itu pintunya berdesakan orang di situ semua. Yang masih lengang kalau kita ingin cepat sampai ke Allah adalah apa? Ridho, tawadhu, memaafkan orang. Ini jarang dilalui oleh orang. Jadi begitu Bu. Jadi pertama adalah sebagai bahan introspeksi, bisa jadi yang mereka katakan tentang kita itu benar, maka jadikan, jangan direspon dengan marah, jadikan ini sebagai bahan untuk, oh iya mungkin ada yang masih perlu saya perbaiki. Kalau ternyata insya Allah karena kita ngaji apa jalan kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para ulama, oleh para kiai, maka ya sudah, biarkan saja mereka seperti itu, jangan kita terpancing. Itu sikap kita. Iya, ya sudah biarkan. Toh yang menjalani bukan mereka. Itu katakanlah tadi yang disampaikan oleh Kang Syukran atau siapa, itu bonus. Bonus.
keusilan mereka yang kita sabar menghadapinya itu tidak percuma. Karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu bukan orang yang baik kepada orang yang baik, tapi yang mampu berbuat baik hatta dengan orang yang buruk kepadanya. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu